Ya, ciao. Kita kembali lagi masih di kata-kata Mustafa, membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian tapi kalian tidak akui keberadaannya. Dan kita kembali membahas tentang agnostisme, bahwa agnostik bukan agama. Dan kali ini adalah topiknya kesalahpahaman. Bahwa saya melihat ada yang harus memang lebih kembali diperjelas bahwa agnostik tidak bisa disamakan dengan atau disamaratakan dengan agama, dan agnostik juga tidak bisa disejajarkan atau maknanya disamakan dengan ateis dan juga deis, karena memang ateis, agnostik dan deis punya pemahaman yang berbeda-beda di antara mereka ya. Dan ya sumber konten ini berawal dari beberapa orang yang terus mempertanyakan kepada saya bahwa agnostik tidak seharusnya disebarkan, agnostik tidak seharusnya dijadikan sebuah konten, karena menurut mereka bahwa agnostik memang memiliki tempatnya sendiri. Kalau memang agnostik adalah orang yang keraguan, harusnya tidak ada yang berbicara tentang agnostik. Berbeda dengan ateis atau teis yang memang memiliki penegasan atau pernyataan di dalam setiap pemahamannya. Sedangkan agnostik ini kan ilmu pengetahuan atau filsafat pemahaman yang menjelaskan tentang ketidaktahuan atau keraguannya. Artinya ya banyak orang yang bilang ya agnostik ini harusnya disimpan untuk diri sendiri saja gitu ya, karena agnostik ini bisa juga ditempatkan sebagai fase dari seseorang dalam menjalani kehidupan yang mainstreamnya adalah orang harus beragama. Sedangkan kalau dia jadi ateis akan ada pergesekan atau bahkan mungkin ada pertentangan di lingkungannya, khusus bila dia hidup di daerah yang memang mengedepankan paham agama atau paham beragama. Sedangkan kalau dia menjadi deis, dia tetap akan dianggap sebagai ateis karena dia tidak mengagungkan agama gitu ya. Dan dia walaupun dia mempercayai Tuhan tapi dia tidak mempercayai agama kan gitu kan. Jadi memiliki penegasan dan pernyataan yang berbeda. Sedangkan agnostik adalah ketidaktahuan yang kalau orang bilang ya saya tidak tahu ya sudah gitu ya kan. Ya artinya dia ada di posisi ambigu yang posisinya bisa tetap beragama dan posisi bisa juga bahkan mempertanyakan eksistensi Tuhan yang diarahkan menjadi ketidakpercayaan terhadap Tuhan gitu ya. Tapi jelas menurut saya seperti ini. Peran agnostik dalam kehidupan harus dinyatakan juga bahwa memang pernyataan ini muncul terhadap perlawanan dalam sejarah genotisme. Bila menelaah sejarahnya gitu ya, di dahulu kala saat agnostik belum nyata sebagai perwujudan yang diabsahkan gitu ya, orang hanya tahu gnosticism. Sama saat orang berbicara bahwa kita ini semua deis Nasrani mungkin, deis Islam, deis Buddha, deis Hindu, maka harus ada A-nya atau perlawanan dari, atau ya bukan perlawanan, lawan kata dari makna itu sendiri gitu ya. Seperti deis ya akhirnya muncul ateis karena ada beberapa orang yang memang belum mempercayai eksistensi Tuhan gitu ya. Kalau ada gnosticism, karena pada saat itu orang hanya mengetahui ada gnosticism, bagaimana kita mengetahui ilmu pengetahuan berdasarkan aspek-aspek yang sudah tercipta, maka harus ada agnosticism. Dan ya agnosticism ini bisa menjadi sebuah proses, bisa menjadi sebuah strata di antara manusia. Tapi tentunya menurut saya agnosticism ini bisa ada di setiap tempat, karena ya siapa, kan kembali lagi saya pertanyakan, siapa orang di dunia ini yang merasa dia paling tahu gitu ya, kecuali Pak D, core to the core ya mungkin. Tapi ya kita kembali lagi, siapa yang terlahir bahwa kita langsung tahu. Bahkan ada sebuah meme saya lihat di explore saya gitu ya, karena mungkin ada beberapa orang memang yang
dalam followers atau dalam following saya itu adalah orang-orang ateis, dia memberikan sebuah gambar, sebuah meme gitu ya, bahwa pada dasarnya kita semua ini ateis karena saat kita lahir, saat kita masih belum memiliki pemikiran yang matang, ya kita tidak tahu dan kita tidak mempertanyakan eksistensi Tuhan itu ada atau tidak, karena kita masih anak kecil gitu ya, kita masih anak bayi begitu ya kan. Nah, kalau misalnya orang melihat ini sebagai suatu doktrin gitu ya, atau suatu infiltrate supaya orang itu mengakui dan menerima bahwa kita ini memang bisa jaga seorang ateis, ya dia akan membenci meme itu ya. Tapi kalau misalnya secara satir ya pertanyaan atau jawabannya adalah, pertanyaan dan jawabannya adalah ya kita semua tidak tahu secara absolut apa yang benar-benar terjadi di dunia ini gitu ya. Saat kita baru dilahirkan ataupun saat nanti kita mati, kita tidak tahu banyak hal tentang itu ya, dan tidak semua orang bisa memahami itu berdasarkan kepercayaan saja gitu ya. Karena menurut saya ya saya pun akhirnya mempertanyakan, bila memang ada sebuah kebencian untuk menuju ke surga seperti pernyataan di konten saya sebelumnya ya, bila ada sebuah pernyataan yang menyiratkan kebencian untuk menuju surga, artinya surga itu tidak maha sempurna seperti apa yang Tuhan ciptakan dan apa seperti kita semua percaya bahwa Tuhan itu maha sempurna gitu ya. Karena menurut saya kesempurnaan Tuhan itu tidak bisa disisipkan dengan kebencian. Artinya kalau Tuhan masih bisa membenci, ya Tuhan tidak maha sempurna begitu ya. Itu menurut saya, atau mungkin menurut banyak orang yang memang menggunakan akal sehatnya. Tapi kalau misalnya orang mengatakan oh enggak, karena begini tuh, zaman dulu itu ya, zaman dulu itu pernah ada sebuah pertanyaan seperti ini, apakah Tuhan juga menciptakan kejahatan gitu ya. Lalu banyak nih ahli-ahli agama yang ikut menjelaskan bahwa oh enggak, karena kejahatan itu tercipta, ada yang bilang tercipta sendiri, ada yang bilang diciptakan oleh makhluk ciptaan Tuhan gitu ya. Lalu apakah Tuhan membenci kejahatan itu sendiri? Nah, jawabannya pasti akan banyak datang dari jawaban-jawaban ambigu gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu, kalau memang Tuhan maha sempurna ya dia tinggal binasakan kejahatan itu gitu kan ya. Tapi kan masih akan ada jawaban-jawaban filsafat, jawaban-jawaban teologi yang secara entah ambiguistik atau dianggap sudah absolut menjelaskan pernyataan bahwa tidak seperti itu begitu ya. Itu juga kenapa saya jelaskan bahwa orang-orang yang beragama itu harusnya memahami dan memaknai agamanya layaknya dia memang orang beragama begitu ya, bukan orang yang mengatakan aku beragama tapi dia hanya mengakui agamanya berdasarkan doktrin yang sudah berjalan gitu ya kan. Ya artinya saat orang akhirnya mempertanyakan keabsahan agama dalam dirinya, maka akan jawabannya itu wawi. Dan sekali lagi ya, saya menjelaskan agnostisme bukan untuk mengkritisi sebuah agama, bukan untuk mengkritisi Tuhan, karena banyak juga nih DM yang masuk, komen yang masuk bahwa posisi agnostik atau posisi konten saya itu hanya untuk dibuat mengkritisi gitu ya, mengkritisi Tuhan, mengkritisi agama gitu. Sebenarnya tidak, semua kembali lagi ke manusianya. Karena ya kalau memang niat saya nih ya, kalau memang konten ini dianggap baik, saya maunya baik agar orang-orang yang beragama ini benar-benar mempelajari agamanya, sehingga setiap orang yang mempelajari agamanya itu bisa menjelaskan ini loh agamaku seperti itu ya. Bukan oh kamu mempertanyakan agamaku berarti kamu membenci agamaku, berarti kamu tidak mempercayai agamaku. Bukan seperti itu begitu ya, bukan seperti itu. Ini kenapa saya katakan bahwa agnostik bukan sebuah agama, karena banyak kesalahpahaman yang terjadi di lingkungan kita. Bahwa saya ingat dulu saat saya katakan ke orang tua saya gitu ya, kayaknya sekarang saya adalah agnostik. Orang tua saya langsung tanpa memahami, tanpa mengetahui apa itu agnostik, dia langsung bilang apa itu agnostik. Dan dia langsung beranggapan bahwa saat saya jelaskan secara
apa adanya dan memperlihatkan itu ke Wikipedia gitu ya, dari Wikipedia mereka bilang, oh sudah agnostik ini sama dengan ateis gitu ya. Sehingga ya konten saya seperti ini harus tetap ada agar kesalahpahaman itu tidak diseimbangkan dengan bahwa ya kita paham sudah gitu, kita tahu sudah, ya itu sudah jawabannya, tapi kita tidak mengetahui inti dari jawaban itu sendiri, tidak bisa menjabarkan inti dari jawaban itu sendiri gitu ya. Dan sampai kapanpun saya rasa akan tetap ada agnostisme ya kecuali kita semua sudah berada di satu titik, apa yang kita mau sudah ada jawabannya gitu. Dan jawabannya itu bukan lagi jawaban sebuah hipotesa, jawaban yang dipaksakan untuk dipercayai gitu ya, dan juga bukan jawaban yang masih akan menimbulkan pertanyaan yang lainnya gitu ya. Dan kita tidak tahu kapan, dan itulah fungsinya. Mungkin Tuhan menciptakan free will di dalam diri kita agar free will yang dititipkan kepada kita ini digunakan untuk berpikir, digunakan untuk belajar, dan digunakan untuk sesuatu yang lebih berguna lagi untuk kehidupan kita. Ciao.